Bisa. Bisa. Atau anak merah putih ini bahaya. Oh iya. Sini, taruh di sini. Selamat tahun baru semuanya. Coba. Ya. Pakai tundukan ya. Wah, teman-teman sini. Wartawan ya silakan. wah wartawan MRP ini. Gerakan Cinta Indonesia, Gerakan Cinta Gercin, ya. Gerakan Layak Cinta Indonesia. Ya. Nah, jadi ini kami sudah, saya juga ada di WA Group yang biasa saya ikuti. Nah, kami berterima kasih untuk bisa datang supaya bisa juga sebelum serahkan itu kami kasih tahu apa itu BPP, sehingga nanti Gercin juga tahu apa itu BPP. Nah, ini sekretariat kita, ini sekretariat utamanya di Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Tugas utama coba rapat dengar pendapat dengan seluruh Pemda. Apa yang terjadi masalah-masalah di Pemda itu yang kita catat. Lalu bagaimana kita dapat mencari alternatifnya, sehingga alternatif itu yang kita bawa dalam rekomendasi-rekomendasi kita kepada Presiden melalui Wapres. Nah, itu tugas kami seperti itu. Nah, jadi dalam tugas seperti itu kita susunan Badan Pengarah Otonomi Khusus Papua ini strukturnya. Nah, ini strukturnya. Kita di dalamnya ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Kepala Bappenas. Kemudian kita ada 6 anggota perwakilan di seluruh provinsi, di 6 provinsi di tanah Papua. Lalu kita sekretariat ada di sini, juga ada di seluruh kantor keuangan di seluruh provinsi, sekretariat kita di situ. Nah, kita didukung dengan dari keuangan itu dukungan substantif dan dukungan administrasi. Bersama bahwa Gerakan Indonesia juga ada kemungkinan daripada gerakan yang memperkasa yang ketiga, dan Bapak Frans juga waktu lalu bersama-sama dengan kami di Jakarta, dan Bapak Frans ini bukan orang baru, dia juga bagian dari kita kami di Indonesia. Nah, ini mungkin kita buka-buka biar publik sudah tahu. Jadi pada saat pergolakan pro dan kontra, kami yang berada di barisan paling depan. Untuk pertama mengawal jalannya otonomi khusus di Papua dan memberikan narasi-narasi publik untuk memperkuat dalam bagaimana otonomi Papua. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman yang ada pada saat ini. Saya sendiri ya, mungkin yang tahu saya dari Jordan, saya berdomisili di Jakarta. Tapi kebetulan saya tinggal di Jayapura, kebetulan langsung. Tapi kita ketemu dengan P3KP dan kita menjadi mitra strategis yang permanen. Sehingga hari-hari ke depan kita juga terus berkontribusi dari untuk Papua dan untuk Indonesia. Bung Laliman Prasar, beliau DPD Kabupaten Papua, Bung Nik Eha, Ketua Kabupaten Jayapura, Bung Munir Kuano, Ketua DPD Indonesia Provinsi Papua Tengah, Bung Yance Pahabol, Ketua DPD Indonesia Papua Pegunungan, Bung Eli Mandibodibo, Ketua DPD Indonesia Kabupaten Biak, dan Bung Jim Sumana yang tidak asing namanya, JW. Beliau menemui saya menjadi wakil ketua umum Tingkat Nasional. Dan
semua bahwa gerakan ini murni datang dari anak-anak Papua yang sudah cerdas memainkan instrumen-instrumen kekuasaan. Jadi Bapak Frans dulu juga adalah tokoh di balik gerakan ini. Saya selalu ingat kata Frans Senai. Lanjutkan. Jadi kakak Albert ini juga tokoh pada saatnya dengan layaknya organisasi ini kami juga menjadi mitra. Akhirnya kami melakukan beberapa kali pertemuan-pertemuan dan kita memberikan dukungan dalam pergerakan politik kekuasaan untuk memperkuat otonomi khusus daerah Papua. Sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa organisasi ini adalah organisasi yang sudah berdiri sesuai dengan undang-undang dan kami dikukuhkan di Jakarta dan perhatian kami hari ini ke Papua. Teman-teman di belahan Indonesia lainnya, saya sampaikan bahwa saya anak Papua harus kembali ke kampung halaman saya untuk memperkuat Papua. Dan teman-teman di daerah lain mereka mandiri, tapi Papua ini mesti ditolong karena anak-anak Papua ini masih takut-takut juga main dengan isu ini karena mereka masih takut-takut karena tidak ada tokoh inspiratif yang menggerakkan mesin ini. Dan gerakan ini tadi saya katakan lahir murni dari aktivis-aktivis Papua yang sudah cerdas dan juga dia melakukan gerakan-gerakan politiknya secara swadaya dan mandiri. Oleh sebab itu kami hadir dan memperkuat Rakornas 6 provinsi di tanah Papua. Jadi kemarin hadir Provinsi Papua, 6 provinsi dan beberapa kabupaten hadir, kita bikin di kantor gubernur Provinsi Papua. Dan perwakilan dari Menteri Dalam Negeri itu adalah Direktur Otsus. Dan perwakilan dari Menteri Pertahanan, diskusinya jatuh ke staf khusus Menteri Pertahanan, Bapak Lenis Buaya. Kemarin dua tokoh itu hadir untuk memberikan bobot politik dalam gerakan yang lahir daripada ide-ide kreatif anak Papua. Di situ kami sudah memberikan beberapa rekomendasi penting untuk kiranya GET Indonesia dapat menjadi mitra strategis permanen dengan BP3UKP dan kita saling memperkuat BP3UKP untuk gerak langkahnya membangun Papua dan biarlah GET Indonesia juga menjadi corong-corong untuk menyebar luaskan informasi-informasi penting dalam pembangunan yang ada di tanah Papua lewat BP3UKP. Yang berikut Bapak Ketua dan teman-teman sekalian bahwa kehadiran GET Indonesia ini khusus di tanah Papua yang merupakan sebuah lokomotif perubahan untuk anak-anak Papua bisa terlibat untuk memberikan isu kebangsaan. Kenapa? Hari ini gerakan-gerakan non kebangsaan ini tumbuh subur. Tumbuh subur dan mereka juga menjadi corong-corong untuk memperlemah kebijakan-kebijakan otonomi di Papua. Dan kebanyakan kami ini, Bapak Ketua, kami banyak dibully. Teman-teman ini banyak dibully, banyak dianiaya secara psikologis lewat media sosial. Tetapi saya selalu memperkuat mereka, tetap kita berjalan bersama-sama karena ada Tuhan di belakang kami. Ada Tuhan yang memberikan pikiran-pikiran cerdas kepada anak Papua untuk terus berkarya dalam geraknya untuk membangun Indonesia mulai dari Papua. Oleh sebab itu, ini kami punya agenda Rakernas yang kami sudah berikan lapor. Laporan ini kami juga akan memberikan kepada Menteri Pertahanan karena Pak Menteri Pertahanan diwakilkan oleh Pak Staf Khusus Menteri Pertahanan yang turun ke Papua dan Mendagri dan beberapa instansi-instansi kelembagaan lain di Jakarta. Ini sebagai referensi bagi KP khususnya di wilayah Papua untuk juga turut memperkuat gerakan kami sehingga kedepannya kita juga bisa terus berlangkah bersama-sama bergandengan tangan. BP3UKP adalah merupakan instrumen politik negara yang formal. Kami gerakan yang non formal tidak berada dalam ruang-ruang kekuasaan pemerintahan, tapi kami memberikan bobot politik untuk BP3UKP sehingga saya katakan kita menjadi corong-corong untuk menyebarkan informasi tentang pembangunan di tanah Papua. Itu yang berikut adalah tadi saya katakan kami secara swadaya belum dianggarkan dana kepada kami oleh negara. Seharusnya negara memberikan dukungan dana. Ini penting karena kita sudah bicara tentang uang negara. Kalau anak-anak Papua ini kita bicara negara, bicara NKRI, tapi NKRI tidak menceritakan kita anak Papua yang hari ini berada di baris depan untuk mempertahankan kedaulatan negara di tanah Papua. Apa jadinya generasi muda di hari-hari ke depan? Ini sangat penting memberikan bobot karena apa? Percuma kita membangun infrastruktur, jalan dan jembatan, uang triliunan rupiah turun ke Papua begitu banyak, tapi nasionalisme kebangsaan anak Papua yang tidak dibentuk dengan baik, maka itu akan menjadi bumerang bagi perkembangan pembangunan di tanah Papua. Ini sangat penting sebagai catatan untuk bagaimana anak-anak Papua yang bicara tentang keutuhan bangsa harus diperhatikan dan diberdayakan.
Dan kami memang bergerak ini inisiatif sendiri, tetapi kami percaya bahwa dengan kita ketemu dengan BP3 UKP pasti ada mujizat-mujizat, tanda-tanda heran yang kami dapat bisa terbuka dan komunikasi. Please Bapak Mantu. Oke, ini saya berikan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Hendrik Joram, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, memberikan dokumen Rapat Kerja Koordinasi Nasional Gercin Indonesia dan Provinsi Tanah Papua kepada Kepala BP3 UKP Provinsi Papua, Bapak Pendeta Albert Joko Satya Tabagya. Ya, dengan kami terima dokumen ini, karena BP3 UKP itu adalah badan pengarah bagi semua kegiatan di Papua. Nanti juga Gercin kita akan arahkan apa yang perlu dikerjakan bersama Gercin. Mulai dulu dia dari baju dia penampilan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ketua ini. Gercin dia bergerak dan saya membaca cukup luar biasa. Sehingga saya dengan Pak Udang ini kan berbeda politik, pandangan politik. Dia di Bapak MDF, saya di Bapak Tony Mano. Tapi Gercin tidak ada yang disekat-sekat. Satu, bagaimana Papua harus maju. Pak Ketua dan Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat beda jauh. Papua dulu di tahun saya dengan Pak Albert sama-sama kuliah di Uncen, saya transfer ke Uncen, beda jauh. Ketika Stephen Surupati ditembak mati, orang Papua banyak sekali cerita tentang Papua merdeka. Tapi saya melihat semua bilang pada hari ini juga anak-anak Papua itu yang bicara merdeka itu sekarang duduk jadi pejabat di kejaksaan, di kepolisian, di mana-mana. Saya lihat itu, kok minta merdeka baru. Termasuk yang terakhir adalah saudara Martinus Marimon yang orang pemuda yang masuk di tokoh tim selalu menghadap Habibie, ya, untuk minta merdeka. Kalau kami dulu masih di akademi dan di zaman Orde Baru saya dengan Pak Yoko pada saat itu jangan harap untuk mendapat tempat duduk di sini. Kami sudah di blacklist karena kami punya jelas bahwa turunan kami tidak ada yang masuk dan orang seperti itu. Itu terjadi pada tahun dulu. Sekarang ini yang betul-betul untuk mencintai Indonesia merah putih, saya lihat hanya Gercin. Oleh sebab itu saya berani masuk untuk dengan Pak ini. Kedua dia seorang anak Pamong sama dengan saya. Bapaknya seorang Pamong itu Pak yang diundang. Jiwa patri kami Pamong itulah kami pakai. Walaupun saya beda pandangan dengan dia pada saat pilkada, tapi sudah dilupakan. Kami masuk sekarang di dalam sini. Kami sama-sama semua bagaimana membangun Papua ini. Banyak persoalan Bapak dan Ibu dari Jakarta sampai ke sini. Saya tidak tahu, Tuhan tadi di bawah baru saya tanya sama wartawan bilang, ini kita ketemu dengan Pak Yoko. Saya kira itu sudah dihapus pada dalam masyarakat untuk memperpanjang tangan ke daerah kecil-kecil. Yang satu bicara secara profesional untuk Papua, tapi yang ini bicara untuk bagaimana. Saya dengar dari Pak Ketua bahwa untuk kedepannya itu bagaimana dengan semua pembangunan dan uang rakyat dan semua yang mau dilaksanakan. Gercin sudah siap Pak pada tingkat nasional untuk melihat semua persoalan secara nasional maupun daerah khususnya di Papua. Lebih kecil kami terhadap Papua yang lain, Papua yang Papua. Nanti ada teman-teman di Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, nanti mereka akan didengar. Tapi secara khusus penderitaan yang pernah saya alami dengan bersama-sama dengan Bapak Ketua Pak Ketua Gercin, Pak Yoki ini dayung Pak. Satu malam tahun baru dia datang dengan dayung dari sebelah kampung, saya pakai dayung dengan Pak Bunce. Jadi Pak Pendeta, dulu saya selesai teologian, saya datang dari Jakarta sampai di sini waktu 2003-2004 mau tes pendeta di GKI, tapi kali ya pada kamu. Tapi saya mencocokkan Pak Gercin dengan visi Kementerian Agama
bahwa Kementerian Agama itu mempunyai satu tujuan, yaitu yang pertama mengawal NKRI. Itu tujuan. Jadi setiap ASN Kementerian Agama, siapapun dia harus mengawal Kementerian Agama, mengawal NKRI. Nah, itulah oleh karena itu saya bergabung dengan Gerikin, saya bentuk sendiri dengan uang saya sendiri di Provinsi Papua Tengah. Jadi ada uang saya bentuk tahun 2003 ketemu. 2023 saya sudah mendapat bantuan dari Kesbang 100 juta untuk Kesbang Provinsi Papua Tengah untuk operasional sekretariat. Nah, kita sudah di tahun 2024 akhir, dan saya di 2025 kita laksanakan, 2026 ini kita akan mulai kembali. Itu yang saya sedang dorong teman di Timika. Mungkin di bulan Maret tahun depan ini nanti Gajen Kabupaten Mimika. Terus kemudian saya akan turun di 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Ya, anak Papua ya kita harus datang. Kita membawa misi kedamaian. Kita sering konflik, sering bertengkar, sering perang. Kita asik perang, orang lain datang kemudian mengambil hak-hak politik kita, mengambil sektor-sektor bisnis kita. Lalu kita selesai perang, saya katakan kepada teman-teman di Provinsi Papua, kita selesai perang, kita bingung bahwa semua sektor sudah dikuasai. Jadi semua birokrasi sudah mereka kuasai. Lalu kita berkelahi lagi dengan mereka. Kalau begitu terus konflik tidak akan selesai. Oleh karena itu kita harus memikirkan jalan lain. Kita harus memberi respon yang positif terhadap kebijakan-kebijakan terhadap otsus. Nah, kita menggunakan otsus ini sebagai peluang, karena otsus ini punya batas waktu. Saya juga sering menulis di Cepos, beberapa kali saya pernah menulis di Cepos tentang otsus. Nah, baru-baru ini juga saya sedang memberikan satu masukan kepada Bapak Presiden dengan tulisan. Nah, itu saya bawa, mudah-mudahan saya serahkan kepada Bapak Ketua, mungkin bisa dipelajari dulu, baru akan disampaikan. Jadi saya berpikir bahwa salah satu kekuatan terbesar untuk merubah dunia itu bukan dengan senjata. Saya katakan, satu peluru hanya bisa mematikan satu orang, tapi satu ide itu bisa mematikan suatu bangsa. Jadi kalau ide kita itu idenya jelek, maka negara itu, bangsa itu akan hancur. Jadi oleh karena itu saya lebih bermain di ide-ide, bermain di gagasan-gagasan. Lagi kita dengan tulisan-tulisan kita mengembangkan pemikiran-pemikiran yang positif untuk membangun. Saya melihat bahwa perkataan ISK-nya bahwa sekalipun orang pandai, penuh hikmat dan lalu hebat, tidak bisa membangun bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan pimpin dirinya sendiri. Kata bangsa atau nation, kata bangsa di dalam konteks itu saya tidak menerjemahkannya sebagai state, sebagai negara. Artinya, tapi saya menerjemahkan sebagai people of God. Jadi umat Allah. Jadi bangsa yang dimaksud oleh Kenya itu menurut saya itu adalah umat Allah. Bahwa bangsa Papua ini adalah umat Allah yang akan dibentuk oleh cara-cara Allah sendiri. Oleh karena itu tentu saya selalu bermain dengan pikiran-pikiran teologi. Ya, saya selalu menyampaikan pemikiran-pemikiran teologi. Saya juga tulis pernah tentang otsus. Nah, sekarang saya tulis juga beberapa kali, saya sudah sampaikan ke Ketum, saya ada bikin YouTube, saya sudah sampaikan ke Ketum juga. Nah, mari kita berkontribusi untuk negara ini, ya. Supaya jangan sampai kita asik perang, kita tidak tahu kapan negara dunia ini akan berakhir, lalu kita kehilangan segala-galanya. Orang di Timika hari ini dong perang-perang terus, perang tidak habis-habis, lalu emas itu orang datang bawa. Nah, kita sibuk perang, kita kaget setelah perang, emas kosong, baru kita ribut lagi. Nah, ini yang mungkin pemikiran-pemikiran ini yang mungkin. Saya kira itu sedikit perkenalan dengan saya. Tentang diri saya asli dari Genyem, dari Kampung Klaisyu, dari distrik Gres Selatan, Kabupaten Jayapura. Terima kasih, Bapak. Baik, Ketua DPC Biak, silakan, kita akan kembalikan ke kita juga yang diberi bonus. Insyaallah. Bapak Ketua Biak. Walaupun hanya ormas, tapi ternyata punya ekspektasi besar untuk perubahan di Papua dan terobosan-terobosan
perubahan juga punya pendekatan ke atas ke bawah memfasilitasi semua, sehingga kita lihat ini sesuatu yang cukup baik, menarik, dan ini anak-anak Papua semua dalam tadi yang saya sampaikan. Mungkin yang lebih ke depannya itu kita semacam mitra strategis, sehingga apa yang selama ini kita jembatan-jembatan yang selama ini dikerjakan di BP3 UKP terkait banyak hal yang tadi sudah disampaikan itu mungkin apa Gertin menjadi dorong ke bawah, sehingga kita juga bisa dapat input balik dari peran Gertin di lapangan untuk memperkaya kita dalam mengawal satu kebijakan. Karena memang tugas tadi sebagaimana disampaikan oleh pimpinan itu BP3 UKP ini mengawal semua kelembagaan yang ada di Papua, baik itu dari Kementerian Lembaga maupun yang ada di pemerintah daerah. Dan itu ada 4 aspek di situ: pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan kinerja pemerintah daerah. Saya lihat beberapa kali di medsos sudah ada kritik-kritik yang bagus ya, disampaikan juga untuk perubahan terhadap kinerja pemerintah daerah. Mungkin itu yang kita butuh juga. Nah, sehingga ini kita bangun sinergitasnya dari sisi itu. Sebab memang kecenderungan untuk kita ikuti perkembangan di Papua hari ini dari semua pemerintah daerah itu sifatnya hampir monoton saja, mengerjakan sesuatu yang sifatnya diulang-ulang. Jadi kalau kita tidak melihat perubahan, ya memang karena kenyataannya begitu. Tidak ada target-target perubahan yang bisa dibuat, hanya kenyataannya begitu monoton. Karena sistem yang kaku, lalu perubahan kepemimpinan dari satu kepemimpinan baru, akhirnya masalah yang lama tidak terselesaikan, mengulangi lagi masalah yang sama. Itu ya, saya kasih contoh misalnya dari aspek ekonomi tadi teman sudah sampaikan itu. Contoh kecil di Kabupaten Jayapura yang Bogor tanya, karena saya 7 tahun mengabdi di situ, Bapak berdua. Jadi itu ada pernah catatan bagus sekali di Lembah Grime yang dulu dikerjakan oleh masyarakat asli Grime, peninggalan Belanda dulu, untuk Koperasi Jawa Datang. Dan Lembah Grime itu lembah yang memang dulu daerah interland yang sangat subur, memang pemetaannya itu untuk kawasan penyangga ekonomi. Juga berkiprah dan terdorong untuk ikut terlibat di dalam beliau punya organisasi yang terbentuk sebagai salah satu tokoh yang memang bukan merupakan ormas-ormas kacangan. Dan ini salah satu ormas yang betul-betul memiliki legalitas kekuatan hukum yang sudah dideklarasi langsung di dalam suatu gedung negara di DPR MPR RI, yang beliau langsung sudah mendeklarasikan itu, dan saat ini sudah terbentuk di beberapa provinsi sampai dengan kabupaten. Sehingga saya dari Kabupaten Biak Numfor, di sana saya juga pun berkiprah di dalam pelayanan misi kerja. Dan ini pun saya berterima kasih pada siang hari ini karena saya boleh langsung bisa berjumpa dengan Ketua BP3 UKP dan juga dengan semua staf bidang-bidang yang sungguh sangat luar biasa. Saya bangga sekali, saya bersyukur sekali. Itu yang pertama bagi saya, dan saya melihat bahwa apa yang hari ini kita duduk untuk bahas ini adalah bagaimana kita menjawab itu air mata rakyat. Karena moto saya adalah dari air mata kembali menjadi sebuah mata air. Dan itu yang harus kita kerjakan, dan itu yang saat ini bagi saya itu yang mungkin sudah menjadi suatu pekerjaan berat bagi Pak Ketua saat ini dengan semua teman-teman yang saat ini sudah bekerja keras bagi kami orang Papua. Jadi saya melihat bahwa ini satu bagian yang Gercin saat ini kerja keras, yang jujurnya saja bahwa kami tidak difasilitasi. Kami kerja dengan bermodalkan modal perorangan. Nah, dan ini untuk kami pun ingin bermitra kerja keras dengan BPOKP untuk meredam
isu-isu Papua Merdeka yang selama ini kami selalu dikambing hitamkan oleh oknum-oknum yang sebenarnya tidak bertanggung jawab. Dan ini yang menjadi ganjaran-ganjaran bagi pembangunan untuk kita di atas tanah Papua. Seperti itu Pak Ketua. Jadi apa yang tadi saya terkesan sekali melihat apa yang disampaikan oleh, mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, itu memang betul-betul itu hal yang sangat menyentuh, bahwa banyak sekali saat ini program-program yang sudah turun di rakyat, tapi sampai saat ini pun rakyat itu belum tersentuh. Ya, karena ada penyimpangan-penyimpangan yang saat ini belum mereka lihat untuk realita atau kenyataan di lapangan. Sehingga apa yang tadi menjadi satu konsekuensi di dalam kebijakan Pak Ketua, ya saya pikir itu langkah yang bagus. Artinya jangan kita terlalu termanja dengan uang, tapi kalau boleh kita tahan dulu uangnya. Kita lihat apa yang kekurangan-kekurangan yang selama ini tidak tersentuh di sana. Kalau kita berikan uang itu terus, di sana akan terjadi hal-hal yang akan lebih rusak di sana. Nah, sehingga saya sendiri selama ini dalam bidang pelayanan gereja, saya sudah banyak terjun untuk berhadapan dengan semua beberapa elemen-elemen penting, tokoh-tokoh, bahkan sampai saat ini ada perkembangan-perkembangan yang bertentangan untuk Kabupaten Biak Numfor dengan terpancing melalui isu global politik. Nah, hal ini yang saya melihat bahwa ini satu bagian yang sangat luar biasa di dalam pekerjaannya BPOKP untuk memperjuangkan ini. Sehingga sebagai bagian yang terpenting, saya berharap bahwa kehadiran kami di saat ini lewat Ketua Gapsin, mungkin kami bisa mendapatkan perhatian khusus dari BPOKP lewat Pak Ketua untuk kami boleh bekerja lebih luas lagi. Saya pikir itu yang saya perlu hanya sampaikan singkat saja, dan mungkin ada hal-hal lain yang perlu juga mungkin disampaikan oleh teman-teman lain. Demikian, mohon izin Pak Ketua, terima kasih, dan untuk semuanya. Shalom. Baik, terima kasih. Itu beberapa